Selamat datang kembali di podcast Kopi Nawa, tempat kita ngobrol dan diskusi sambil mengukur nalar dan pikiran kita sembari minum kopi. Bersama saya, Yolanda, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yakni Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sudah bersama saya, narasumber yang tidak asing bagi masyarakat Kota Malang, yakni Bapak Saifuddin Zuri, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Zolanda dan Kopi Nawa Televisi Nawacita ya. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di tempat ini yang kebetulan momennya juga pas. Kemarin kita telah melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila. Luar biasa, hari ini diundang di Nawacita TV. Sebelum kita berdiskusi lebih jauh nih Pak, saya jelaskan aturan main di Kopi Nawa. Di Kopi Nawa ini kita diskusi dan harus sambil minum kopi. Oh, siap. Hari ini saya sajikan kopi dari Dampit Malang. Oh, ini kopi Malang ya? Iya. Luar biasa kopi Malang. Monggo, mari kita seruput bersama Pak. Mantap sekali. Jadi memang di Malang itu punya banyak produk kopi. Di Dampit ada yang sampai dengan kualitas ekspor, itu juga ada. Kemudian yang di sebelah utara di lereng Arjuno itu juga ada. Bahkan ada kopi arabikanya, terus yang di sebelah barat perbatasan dengan Kediri, daerah Ngantang itu juga banyak. Jadi memang untuk produksi kopi Malang ini juga luar biasa. Apalagi Nawacita TV sudah menyediakan kopi, rasanya juga mantap, iya, Pak. Boleh diminum sekali lagi nih ya? Boleh, boleh. Kita minum sekali lagi. Belum mulai udah 2 kali seruputan ini. Enak masalahnya Mbak, mantap. Berarti Bapak ini suka ngopi ya tiap hari? Kalau tiap hari hampir dipastikan pasti ngopi, Mbak. Kenapa itu, pasti Pak? Ngopi. Karena paling tidak dengan kita minum kopi, ini kan sambil merokok apalagi ya, itu pikiran itu agak terasa tenang gitu. Saya sebenarnya pernah asam lambung, tapi setelah saya kasih kopi, apalagi yang Arabica itu, alhamdulillah ya baik-baik saja. Jadi sebenarnya kopi ini kalau cara minumnya juga pas, akan menjadi baiklah terhadap gitu ya, tubuh kita. Menjadi obat gitu ya? Iya, Mbak. Soalnya biasanya Pak Wakil Rakyat nih kan kesehariannya ketemu dengan rakyat gitu kan. Dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat tuh sajiannya selalu kopi gitu kan. Dan itu kadang-kadang pulangnya sampai kembung karena kebanyakan kopi. Jadi mau nggak mau nih harus diseruput terus itu kopinya kan Pak. Oh, itu kalau keliling ke masyarakat itu hampir tiap hari itu, wah ke rumah-rumah pasti kopi terus. Ya sudah kita minum aja, kita nikmati. Oke Pak. Nah sekarang kita langsung masuk ke tema kita ini Pak. Banyak sekali Pak anggapan di masyarakat ini bahwasannya Pancasila ini hanya sebagai ideologi saja, simbol yang untuk dihafalkan, begitu Pak. Nah, menurut jenengan sendiri ini bagaimana Pak melihat fenomena tersebut? Iya, jadi memang saat ini orang melihat bahwa Pancasila ini hanya sebagai simbol atau dasar negara, yang itu hanya cukup dihafalkan saja. Tapi padahal kalau kita bicara lebih jauh terkait dengan Pancasila, ini kalau berdasarkan Undang-Undang 15 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang P3 itu memang disebutkan bahwa Pancasila ini adalah lebih tinggi tingkatannya dari undang-undang yang lainnya, undang-undang turunannya.
Artinya apa? Pancasila ini menjadi sumber hukum. Jadi kalau ada undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, termasuk juga perda dan sebagainya, ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Apapun aturan, apapun undang-undang, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sehingga nilai-nilai di dalam Pancasila itu harus benar-benar terwujud di dalam peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang ada. Berarti artinya ini Pancasila sebagai payung ya Pak, payung segala peraturan yang ada di Indonesia. Ya, betul. Pancasila memang menjadi payung hukum dari aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kalau tadi saya menyebutkan bahwa Pancasila itu sesuai dengan undang-undang yang 2011 kemudian dirubah menjadi undang-undang 2019, undang-undang 15 itu memang dijelaskan tata urutannya, mulai dari undang-undang dasar, kemudian peraturan pemerintah, kemudian turunannya lagi sampai kepada perda tingkat provinsi, perda kabupaten kota. Ini sumbernya adalah di dalam Pancasila itu sendiri. Tidak boleh ada pelanggaran atau pembuatan undang-undang yang itu berbeda dengan Pancasila. Mulai dari urusan toleransinya, kemudian urusan macam-macam lah terkait dengan kepentingan masyarakat, keadilan sosialnya dan lain sebagainya. Ini sudah memang harus menjadi aturan yang kita implementasikan untuk tidak berlawanan dengan Pancasila. Kira-kira nih Pak, mau tanya, Bapak hafal nggak sama Pancasila? Hafal Mbak. Hafal. Hafalnya sejak kapan? Sejak umur berapa ini? Ya, sejak kecil SD, kayaknya. Sejak TK? Sejak kecil lah. Sejak kecil ya. Hafal. Itu karena keharusan atau seperti apa Pak? Kalau saat itu memang waktu sekolah diajarkan Pancasila itu menjadi suatu keharusan. Dan waktu itu kan ada namanya pendidikan moral Pancasila. Tetapi di dalam perkembangannya sejak era reformasi itu kan pendidikan moral Pancasila, mata pelajaran ini kan sudah mulai dihapus. Terus di dalam era reformasi ini sekarang kok dinamikanya jadi seperti ini, akhirnya ada lagi yang berkeinginan bahwa Pancasila harus dimasukkan di dalam mata pelajaran. Berarti Pancasila ini tidak hanya untuk dihafalkan ya, tapi untuk diilhami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila itu kan di samping sebagai falsafah negara, filosofi Kronslag, artinya dia menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, itu juga menjadi pandangan hidup bangsa. Nah, Welstandschaung. Nah, kemudian Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan di dalam bangsa Indonesia itu? Kita merdeka itu, kalau kita lihat di dalam sila-sila Pancasila itu kan tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya ini sebenarnya ada, Pak. Kita ini kan negara yang luar biasa lah. Bukan hanya manusianya yang bertuhan, tapi negaranya pun di dalam sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa juga sila pertamanya ya Pak. Malah sila pertama itu. Itu juga tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Nah, untuk mengubah Undang-Undang 1945 ini sendiri kan juga untuk mengamandemen ya Pak ya. Itu kan perlu tata cara juga melalui MPR, DPR dan segala macamnya gitu kan Pak. Itu prosesnya yang sangat panjang. Berarti ini Pancasila itu nggak bisa untuk diubah dalam kondisi apapun atau bagaimana Pak? Nah, kalau kita bicara terkait dengan konstitusi negara, ini kan Pancasila itu kan termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya. Kemudian di dalam undang-undang itu muncul yang namanya pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal sekian itu. Nah, kemudian ini kan mulai Orde Lama, Orde Baru itu kan tidak pernah ada perubahan sama sekali. Begitu era reformasi, akhirnya muncullah yang namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Tapi ketika proses amandemen, ini kan yang untuk pembukaannya tidak dirubah. Karena bagi kami, ini sebenarnya Pancasila ini adalah ijab kabulnya para pendiri bangsa, Pak. Kesepakatannya para pendiri bangsa. Kan prosesnya ini panjang terkait dengan Pancasila ini. Mulai dari sidang BPUPKI, kemudian sampai 22 Juli, muncullah yang namanya 22 Juli itu Piagam Jakarta, kemudian sampai difinalisasi pada 18 Agustus 1945 sesuai dengan pembukaan undang-undang itu, akhirnya menjadi 5 pasal itu.
Jadi kalau yang merubah di pembukaannya ini sudah tidak mungkin. Tapi para legislatif yang menjadi anggota MPR RI akhirnya ada proses di amandemen terkait dengan undang-undang dasarnya, tidak di dalam pembukaannya. Nah, kalau kita berbicara di level Jawa Timur sendiri, Pak, kira-kira bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan Perda itu, Pak? Ya, kalau di Jawa Timur ini sebenarnya kita banyak membuat perda yang itu juga harus memunculkan nilai-nilai Pancasila. Ada salah satu perda yang itu terkait dengan perda toleransi kalau tidak salah, itu juga sudah diatur. Perda nomor 18 kalau nggak salah ya. Perda nomor 18 tahun 2018 kalau tidak salah, itu juga diatur sudah terkait dengan toleransi. Kemudian juga terkait dengan keadilan sosial. Artinya perda ini juga harus hadir menyangkut dengan kehidupan masyarakat untuk kesejahteraannya dan lain sebagainya. Termasuk juga masalah dengan kemanusiaan. Harus menjadi dasar perda untuk pelayanan publik. Ini sudah diatur semua. Semua perda-perda ini tentu tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila. Kenapa saya pastikan bahwa perda di Jatim ini tidak mungkin bertentangan? Karena begitu ini sebelum diperdakan, kan pasti dikonsultasikan dengan Kemendagri dan sebagainya. Proses pembuatan itu kan juga panjang, artinya kan juga pasti banyak yang akan menilai. Mulai dari diskusi dengan teman-teman yang di Dewan, ada bagaimana masyarakat memberikan masukan dan lain sebagainya, kayak uji publiknya, kemudian sampai di Kemendagri itu juga akan dinilai. Artinya sudah pasti benar-benar perda yang ada di Jawa Timur ini tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila. Berarti bisa dipastikan ya Pak bahwasanya perda di Jawa Timur itu tidak tajam ke bawah tumpul ke atas nih. Kan kebanyakan kayak gitu kan Pak, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Insya Allah enggak. Semua perda yang dibikin di Jawa Timur insya Allah tujuannya untuk kepentingan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau di Komisi A sendiri Pak, hari ini mungkin ada raperda apa yang tengah disusun? Kita kemarin sempat mau membuat raperda terkait dengan judi online. Itu juga sempat rencananya mau kita bikin perdanya. Cuman begitu kita konsultasikan di Kemendagri, sepertinya ini tidak perlu karena di Jawa Timur juga sudah ada perda terkait dengan tahun 2000 berapa, perda tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, itu sudah intinya setiap persoalan yang ada di masyarakat itu sudah ada di dalam perda itu. Hanya perlu menambah terkait dengan judi online gitu aja. Begitu. Jadi tidak perlu perda khusus tapi dimasukkan di dalam perda sebelumnya. Padahal nih data terbaru di Jawa Timur itu rumah sakit jiwa itu meningkat jumlah pasiennya dan kebanyakan itu karena judi online dan usianya juga usia yang masih pelajar Pak. Iya. Kan cukup dibutuhkan ini sebenarnya. Kita memang agak konsen dalam persoalan ini. Jadi memang judi online ini problemnya sudah menjadi problem bangsa saat ini. Banyak masyarakat kita, teman-teman yang pemuda, yang termasuk di Malang itu juga kejadian. Banyak juga di Malang. Iya, kejadian persoalan judi online itu ternyata dia harus melakukan tindakan kriminal untuk mendatangkan uang dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang terkait dengan urusan judi online, akhirnya dia harus pinjol dan sebagainya. Ini sudah menjadi penyakit masyarakat. Oleh karena itu Komisi A sebenarnya konsen mau ngurusi ini, termasuk bagaimana pembinaannya dan lain sebagainya. Kita juga sering berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, termasuk bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan ini. Oke Pak. Nah, selain kasus tersebut ya Pak, di Jawa Timur sendiri ini praktek yang diskriminatif itu juga cukup tinggi. Misalnya kasus mahasiswa Papua yang dia mengalami kekerasan secara verbal di tempat tinggalnya, terus juga penolakan rumah ibadah di Mojokerto. Bagaimana komentar dari Pak Fudin sendiri? Ya, padahal ketika kita berbicara terkait Pancasila, ini sebenarnya kan menjamin persamaan hak, kemudian perlindungan bagi semua warga negara yang ada di Indonesia. Ada kurang lebih 285 juta penduduk Indonesia. Ini sebenarnya kan dia mempunyai hak yang sama dan harus dilindungi oleh negara sesuai dengan amanah dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tapi memang di dalam prakteknya ini masih banyak hal-hal yang kira-kira itu bertentangan dengan aturan yang ada. Persoalan diskriminasi, persoalan toleransi, ini memang sering muncul di masyarakat kita. Bahkan kalau kita tahu di Mojokerto kalau tidak salah sempat ada penolakan untuk orang yang beragama lain. Bukan hanya itu, urusan yang di Pilkada Jakarta kita tarik mundur, bagaimana itu menjadi perang perang agama seolah-olah masyarakat yang meninggal pendukung si A tidak boleh dimakamkan karena beda agama dan sebagainya, macam-macam itu. Di Malang sendiri juga sempat ada ketika ada umat agama lain kepingin mendirikan tempat ibadah. Nah, kemudian begitu mendirikan tempat ibadah tidak diizinkan sama tetangga kanan kiri dan lain sebagainya. Banyak persoalan-persoalan ini yang memang menjadi persoalan kita bersama. Butuh kesadaran, butuh pemahaman, termasuk juga butuh peran dari seluruh stakeholder yang ada. Tidak mungkin persoalan ini hanya diselesaikan oleh masyarakat di sekitar itu tanpa peran serta pemerintah. Tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan persoalan itu tanpa ada kerjasama dari masyarakat yang ada. Butuh kita secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Betul. Berarti permasalahannya bukan pada nilai-nilai Pancasila yang tidak seiring perkembangan zaman, tapi masyarakatnya sendiri ya Pak ya? Bukan. Kadang-kadang kita belum melaksanakan aturan dengan tepat, tapi aturannya sudah dirubah. Ini kan sering menjadi persoalan. Kalau persoalan itu misalkan kita jalankan dulu aturannya dengan tepat, baru kalau memang ada aturan yang salah, baru aturannya yang dirubah. Ini kan kita belum menjalankan aturan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, beberapa tahun terakhir ini Pak juga seringkali muncul ide-ide radikal yang berusaha mengganti sistem ataupun ideologi di negara kita. Bahkan Pancasila sendiri ini sempat untuk digugat. Bagaimana dari sudut pandang hukum melihat ini Pak? Ya. Jadi sekarang ini memang ada beberapa masyarakat kita, beberapa ya, kalau hasil survei kemarin juga sempat keluar, itu yang kepingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Itu memang muncul. Kalau kita lihat bahwa mereka menyampaikan itu, ini selalu mengatakan, durun di Pancasila, ambek Al-Quran. Nah kayak gitu. Orang pasti jawabnya dhuwur Al-Quran kan begitu ya, tinggi Al-Quran. Nah itulah akhirnya yang dibuat untuk mempengaruhi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terpengaruh. Bahkan beberapa kasus kejadian orang yang berjihad sampai bunuh diri itu dia tidak ada doktrin yang secara face to face. Artinya doktrin secara online, secara langsung enggak. Ada beberapa kejadian pelaku bunuh diri yang setuju khilafah ini dilakukan secara offline ya, di dalam media maya. Online berarti secara Pak, online ya. Pertemuannya maksudnya tidak online, tapi offline. Tapi dia diskusinya lewat diskusinya online. Ini banyak seringkali terjadi dan lewat itu aja sudah terpengaruh. Dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini, sampai urusan teknologi yang seperti itu, akhirnya orang menjadi mudah tahu informasi apapun. Hoak-hoak kalau tidak ada filter itu akan menjadi masuk dalam pikiran masyarakat. Sekarang banyak yang model seperti itu, sehingga mempengaruhi masyarakat untuk bagaimana dia bisa anti Pancasila dan sebagainya. Itu sekarang mudah saja lewat HP, lewat medsos, dan sebagainya. Ini akan menjadi PR kita secara bersama-sama. Padahal kita tahu bahwa sesuai yang saya ceritakan tadi, Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa. Tidak mungkin lagi lah kita untuk merubah yang namanya Pancasila itu. Karena rumusan Pancasila ini begitu luar biasa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Kurang lebih kalau nggak salah yang waktu sidang pertama itu ada 63 orang kalau tidak salah. Itu melakukan sidang BPUPKI untuk menentukan atas dasar apa Indonesia ini merdeka. Mereka para pendiri bangsa ini berdiskusi, menyampaikan hasil pikirannya dan lain sebagainya. Beberapa hari itu dilakukan secara berturut-turut. Artinya sudah ijab kabulnya pendiri bangsa yang berbeda-beda agama, berbeda-beda suku bangsa sudah dilakukan saat itu. Keluarlah yang namanya Pancasila. Dan di sila pertama sendiri sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ya kan? Nah, Pak, dari seluruh nilai Pancasila, nilai-nilainya, sila berapa yang senantiasa menjadi pandangan dan pegangan hidup Bapak?
Sila keberapa, Pak? Tentu ya. Kalau yang ketuhanan itu pasti nomor Ya, satu. Pasti nomor satu. Ini menjadi pandangan kita yang pertama. Dulu waktu Bung Karno menyampaikan pidato 1 Juni 1945, ketuhanan kan ditaruh di terakhir. Ya. Nah, kemudian begitu ketuhanan ditaruh di terakhir, muncullah yang namanya Piagam Jakarta. Ketuhanan akhirnya ada di depan, hanya ditambahi dengan 7 kata itu, menjalankan syariat Islam. Nah, baru tanggal 18 Agustus 1945 ini dikembalikan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari semua itu ketuhanan ini menjadi yang pertama. Ada orang yang mengatakan bahwa ketuhanan ditaruh di pantat. Nah, Pancasila 1 Juni itu adalah Pancasila Soekarnois. Pancasila umat Islam adalah 22 Juli. Nah, sampai ada yang begitu. Padahal 3 rangkaian sejarah mulai dari 1 Juni, 22 Juni apa Juli ya, 12 Juni Piagam Jakarta itu sampai 18 Agustus ini adalah satu rangkaian sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu begitu disempurnakan tanggal 18 Agustus 1945 seperti Pancasila saat ini, maka ketuhanan ditaruh di atas. Kalau bagi Bung Karno saat itu adalah ikhtiar dulu baru tawakal, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita ngopi dulu, Pak. Tadi kita ada diskusi. Terima kasih banyak, Mbak. Kita ngopi dulu. Iya, sampai lupa ini kopi yang luar biasa ini. Pak, mungkin nih Pak, selama perjalanan di Malang Raya ya Pak ya, khususnya kan di Kota Malang, jenengan ini ada nggak kasus-kasus intoleransi atau diskriminasi di sana Pak? Ada, Mbak. Bagaimana itu Pak? Mungkin bisa diceritakan. Saya ini Muslim. Kebetulan background saya seorang Muslim ikut GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ya, menjadi seorang yang nasionalis. Nah, secara organisasi keagamaan, kebetulan kultur saya, termasuk organisasi saya itu Nahdlatul Ulama. Saya sejak kecil memang dididik di kultur NU itu. Tapi begitu pileg kemarin, itu saya kalau didoakan pendeta itu luar biasa, Mbak. Ada ratusan pendeta yang mendoakan saya. Keliling saya di gereja-gereja. Nah, begitu saya keliling di gereja-gereja, mulai dari Kasembon sampai yang ada di Ampel Gading sana, itu ada keluh kesah. Berapa keluh kesah banyak juga keluar. Salah satunya adalah tempat ibadah dia yang masih izinnya belum keluar dan lain sebagainya. Masyarakat banyak ada yang menolak, itu juga kejadian. Akhirnya kita bantu untuk mengkomunikasikan dan alhamdulillah juga ini selesai. Proses ya Pak ya? Iya, jadi memang ada beberapa tempat ibadah itu yang kepingin mengurusi izinnya, itu juga masyarakat di sekitar ada yang tidak berkenan dan lain sebagainya. Banyaklah persoalan-persoalan yang gitu keluar itu memang juga masih ada di beberapa masyarakat kita. Tapi alhamdulillah dengan kita berkomunikasi, diskusi bareng-bareng, akhirnya persoalan-persoalan itu juga selesai. Pelan-pelan satu persatu. Iya. Nah, berarti kan kasus-kasus tersebut kan masih marak Pak di Jawa Timur. Kira-kira bagaimana Pak kita bisa membangun budaya hukum yang berpancasila secara konkret di lapangan ini Pak? Nah, kalau budaya hukum yang berpancasila dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sudah selesai, bahwa semuanya sudah pasti sesuai dengan aturan main, sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Tinggal aplikasi yang ada di lapangan. Ini yang memang paling penting. Cuman memang di lapangan ini kan banyak dinamika. Saya cuman kepingin aja kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur, Pancasila itu kuncinya cuman menurut saya ada 3 sekarang. Yang pertama itu adalah camkan, amalkan, amankan. Amankan 3A. Iya. Camkan, amalkan dan amankan. Oh, berarti bukan 3A, Pak. Yang pertama kan CAA tadi ya. CAA. Itu yang sering saya pakai. Nah, kalau kita memang kepingin bahwa Pancasila ini terus ada, Pancasila ini sudah menjadi ideologi yang pemersatu masyarakat yang ada di Indonesia dengan beraneka ragamnya yang luar biasa. Ada sekian ribu suku bangsa, bahasanya ada 731 sekian, kemudian agamanya ada 6. Ini kan keanekaragaman yang luar biasa.
kita bandingkan dengan yang ada di daerah-daerah yang lain, hanya satu suku bangsa aja gegeran. Iya benar. Nah, negara-negara yang lain satu suku bangsa itu sudah bentrok. Apalagi kita ini udah luar biasa suku bangsanya. Kurang lebih berapa ya? 1331 ya kalau tidak salah. Kurang lebih segitu, bahasanya ada 730-an. Nah, ini suku bangsa yang luar biasa. Kita bisa rukun, bisa harmonis, bisa sama-sama saling menjaga toleransinya dan lain sebagainya. Ini karena apa? Ya karena ijab kabulnya para pendiri bangsa tadi dengan mengeluarkan yang namanya Pancasila. Nah, oleh karena itu penting akhirnya bagi kita, udah berarti kita benar-benar harus memahami betul apa itu Pancasila, kemudian mengamalkannya, dan yang terakhir adalah mengamankannya. Insya Allah Indonesia akan terus guyup rukun seperti sekarang ini. Pak, jenengan ini kan dari fraksi PDI Perjuangan. Iya betul, Pak. Kader PDI Perjuangan gitu betul. Kan. Istilah yang sempat viral adalah petugas partai gitu kan. Jenengan ini petugas partai yang ditugaskan di Wakil Rakyat DPRD gitu kan. Kira-kira apakah ada instruksi dari Ketua Umum Ibu Mega terkait pentingnya Pancasila atau instruksi khusus terhadap jenengan di DPRD ini atau seluruh kader yang di DPRD? Ya, kita memang menjadi kader partai. Ya, yang pertama saya kepingin meluruskan terkait petugas partai ini. Kadang-kadang masyarakat udah wis dadi bupati kok ngomong petugas partai dan sebagainya. Jadi kan organisasi politik yang itu bisa untuk meraih kekuasaan itu kan partai politik. Nah, partai politik ini punya cita-cita yang mana hampir semua partai itu rata-rata cita-citanya sama dengan cita-cita negara Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila tadi. Nah, kemudian di dalam partai politik ini ada berbagai macam kader dan lain sebagainya. Ada kader itu yang ditugaskan di legislatif, ada kader yang ditugaskan di eksekutif, mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Terus ada lagi kader partai yang ditugaskan di legislatif. Saya kebetulan adalah kader partai yang ditugaskan di legislatif. Artinya saya adalah petugas partai. Apa tugas saya? Bagaimana menjalankan cita-cita partai yang kebetulan sama dengan cita-cita negara ini diimplementasikan di dalam kedewanan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini yang terkait dengan petugas partai. Nah, karena Ibu Ketua Umum ini juga sekaligus adalah putri dari proklamator kemerdekaan Bung Karno, yang mana Bung Karno sendiri yang waktu pidatonya tanggal 1 Juni itu mencetuskan Pancasila. Nah, ketika sidang BPUPKI ini hanya Bung Karno yang menyampaikan tentang Pancasila. Ada beberapa pembicara kan waktu itu di antara 73 peserta sidang. Nah, kemudian pas di hari terakhir sidang tanggal 1 Juni, Bung Karno yang menyampaikan terkait dengan Pancasila. Mulai kebangsaan, internasionalisme atau prikemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, sampai ketuhanan yang Maha Esa itu. Kemudian mereka bersidang lagi lewat BPUPKI yang mana selesainya di tanggal 22 Juni 1945. Akhirnya muncullah yang namanya Piagam Jakarta itu. Nah, baru difinalisasi tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dari semua ini Bu Mega mengetahui bahwa Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Pancasila inilah yang menjadi pemersatu bangsa kita. Oleh karena itu, beliau berharap bahwa setiap 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan ini sesuai dengan keputusan Presiden. Nah, tapi hanya kebetulan di dalam bulan Juni itu ada lahirnya Bung Karno, ada Bung Karno meninggal, sehingga ini bagi partai kami dianggap bulan Bung Karno. Urusan 1 Juni lahirnya Pancasila, Bung Karno meninggal, Bung Karno lahir, ini hanya persoalan kebetulan saja. Tapi pas momennya. Pas momennya, sehingga tiap bulan Juni ini diperingati sebagai bulan Bung Karno. Dan beliau juga memerintahkan setiap 1 Juni itu dilakukan upacara-upacara. Memperingati termasuk juga lomba-lomba. Bahkan di partai kita itu ada lomba terkait dengan pidato, kemudian ada lomba baca puisi, ada lomba terkait dengan Pancasila, macam-macam lah. Ini yang ada di dalam partai kita seperti itu, Mbak. Sekilas Pak, untuk partai sendiri memastikan bahwasannya kader-kadernya yang ada di
petugas partai itu sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kerjanya, itu apakah ada evaluasi berkala kah atau nggak ada, atau hanya saat pemilihan kemarin aja kayak gitu? Kita ini malah diperintahkan melaporkan seluruh kegiatan kita. Berarti dilaporkan secara berkala, Pak? Ada aplikasi yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Di dalam aplikasi tersebut dia harus melaporkan seluruh kegiatan-kegiatan mereka, mulai dari turun ke rakyat, mulai dari kegiatan kedewanan dan lain sebagainya. Pokoknya perintahnya Bu Mega itu selalu jangan punggungi rakyat, terus bareng tertawa bersama rakyat. Itu yang menjadi konsen beliau. Sehingga apa yang menjadi giat kita, giat baik itu teman-teman yang ada di legislatif, di eksekutif, ini rata-rata mereka harus melaporkan seluruh agenda-agenda. Ya berarti, Pak, pasti ketahuan. Oh, berarti kalau misalkan ada yang enggak melakukan apa-apa, langsung kena hukuman ini dipanggil, gitu. Dipanggil terus gimana nggak tahu dievaluasi gitu. Ya itu sudah pasti. Lanjut ini, Pak. Kemarin waktu 1 Juni, Ibu Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD Jawa Timur yang akrab kita sapa Bunda Reni, kemarin beliau menginstruksikan bahwasannya seluruh kader yang menjadi DPRD ini harus memperhatikan kondisi dari tenaga kerja yang ada di Jawa Timur karena cukup banyak PHK di Jawa Timur. Nah, kira-kira itu seperti apa, Pak? Jenengan menindaklanjuti arahannya? Ya, apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Fraksi ini juga sebenarnya kan menjadi apa yang menjadi kewajiban negara. Ada 4 kewajiban negara kepada rakyatnya itu, Mbak. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam alinea keempat itu kan disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya bagaimana negara hadir untuk melindungi seluruh rakyatnya. Ini kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengajukan kesejahteraan umum. Nah, yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, urusan pendidikannya dan lain sebagainya, termasuk menjaga ketertiban dunia. Nah, dari tugas negara kepada rakyatnya ini menjadi tanggung jawab negara. Akhirnya urusan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah, ini bukan hanya persoalan yang macam-macam. Urusan PHK juga sebenarnya harus menjadi pemikiran atau dipikirkan oleh pemerintah. Makanya pemerintah bagaimana hadir untuk mengantisipasi persoalan-persoalan PHK dan lain sebagainya ini. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan. Tergantung bagaimana memanage anggaran, paling tidak itu untuk kepentingan menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Intinya memang kita harus hadir dan antisipasi terhadap kejadian-kejadian PHK yang kalau kita lihat ini akan terus berkembang sepertinya. Karena teknologi sekarang sudah benar-benar luar biasa. Saya tadi sempat lihat di dalam berita itu di Cina sudah menyiapkan rumah sakit yang itu nanti yang bekerja bukan hanya dokter yang menganalisa kondisi pasien, bukan hanya tapi AI. Nah, kemudian sekarang desainer itu sudah mulai berkurang karena beralih ke AI semua. Tiap orang udah bisa jadi desainer sendiri nih pakai aplikasi AI itu ya. Bahkan sekretaris pribadi itu sudah pakai AI sekarang. Nah, itu masalahnya. Ini kan menjadi problem bangsa kita dan memang kita harus benar-benar siap dalam menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Iya. Benar itu, Pak. Nah, kira-kira ini, Pak, jenengan sendiri melihat tingkat PHK di Jawa Timur seperti apa, Pak? Kondisi sekarang ini? Ya, kalau kita lihat PHK yang ada di Jawa Timur ini memang kalau di dalam berita ya. Kalau di dalam berita dan di lapangan seperti apa, perusahaan Pak? Besar ini kan sudah mulai PHK. Perusahaan-perusahaan besar. Tadi sempat ada yang ngasih tahu bahwa TikTok sudah mulai mengurangi pegawainya dan lain sebagainya. Di Jawa Timur ini kemungkinan nanti kalau terjadi PHK itu yang sudah mulai sedikit ada sinyal itu kan kayak supermarket perusahaan media juga sudah mulai, perhotelan juga sudah mulai, banyak lah yang ini. Cuman memang tidak serentak kelihatan satu perusahaan itu cuma enggak, tapi hanya dikurangi beberapa. Ada yang mulai dikurangi jam kerjanya dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan berusaha
untuk bagaimana mengawal persoalan kejadian PHK ini. Oke. Nah, kira-kira Pak, kalau itu diimplementasikan di Komisi Jenengan, Komisi A DPRD Jawa Timur, seperti apa Pak kira-kira kebijakan yang disiapkan untuk memastikan ini para tenaga kerja ini aman dari PHK gitu? Ya, kalau terkait dengan leading sektor komisi kami, memang kami saat ini itu kalau di komisi ya, itu kan terkait dengan Kesbangpol, kemudian Satpol PP dan sebagainya lah. Terus ada yang BNN dan sebagainya. Kalau yang murni langsung terkait dengan pihak swasta, ini kan ketenaga kerjaan. Nah, tapi yang kami sendiri, yang kami bidangi, ini kami lebih mendorong kepada anak-anak muda, bagaimana dia memahami terkait dengan teknologi sekarang ini, masalah AI dan lain sebagainya, macam-macam lah, pokoknya urusan IT. Ini kita lagi mendorong, termasuk kemarin sempat ada pelatihan dengan Bakesbang, itu kita bagaimana mengaktualisasikan bagaimana cara mengimplementasikan AI dalam dunia kerja. Artinya paling tidak pasti kan butuh operator-operator. Lah operator-operator ini kan lama-lama juga akan menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Itu. Konsen kita sekarang ada di situ kepada yang muda-muda ini, apalagi urusan digitalisasi dan sebagainya. Berarti menyiapkan masyarakatnya ini ya Pak ya? Betul. Dalam artian. Betul, menyiapkan masyarakatnya. Kalau kita lihat ya, pelayanan publik berbasis digital ini kan juga penting. Coba Saman bisa bayangkan misalkan, saya tinggal di Malang, kemudian ada keluarga yang sakit. Begitu keluarga yang sakit, kepingin periksa ke rumah sakit, cukup hanya dengan melihat internet. Oh, rumah sakit ini ada kamar kosong sekian. Oh, rumah sakit ini saya bisa daftar secara online, sehingga tidak perlu hadir. Begitu ada kepastian saya diterima di rumah sakit itu, baru saya antar saudara yang ke rumah sakit. Ini kan lebih enak. Nah, proses digitalisasi dalam pelayanan publik ini tentunya kan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Nah, paling tidak menyiapkan tenaga ahli inilah yang penting untuk nantinya bisa saling sinergi dengan pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Digitalisasi ini selain membawa dampak yang positif, tidak bisa dipungkiri Pak, bahwasanya dia juga ada dampak negatifnya nih, gitu kan. Apalagi jika anak-anak muda yang, anak-anak kecil lah, gitu kan, yang sudah memegang gadget dan segala macamnya, itu kan kurang filternya. Dia masih kesulitan untuk memisahkan konten yang negatif ataupun yang positif, gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk menghadapi kondisi tersebut? Ya, memang efek negatif dari digitalisasi ini, di samping ada hal-hal negatif yang tidak kita filter, maka akan masuk di dalam pikiran kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, adalah salah seorang teroris, dia meyakini bahwa ajaran yang dia yakini itu bisa membawa kesejahteraan, akhirnya kepingin merubah Pancasila, sampai dia berjihad, melakukan bom bunuh diri. Ini mereka sebenarnya tidak pernah ketemu dengan orang yang mengajarinya, hanya lewat secara online. Nah, ini adalah salah satu contoh dampak negatifnya. Bukan hanya itu, urusan LGBT misalkan, urusan kawin sesama jenis, sampai di negara-negara lain ada yang sampai dilegalkan. Padahal di negara kita dengan karakter budaya kita tidak mungkin kita melegalkan urusan yang namanya kawin sesama jenis ini. Nah, ini kan juga harus kita protek. Kemudian urusan situs-situs yang potensi untuk misalkan pinjam secara online atau judi secara online. Nah, ini kalau pemerintah hadir secara langsung, termasuk juga melakukan proteksi itu, yang itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi di dalam induknya ini paling tidak, oh situs yang ini harus diupload dan sebagainya. Ini kalau kita bersama-sama kan insya Allah itu semua juga bisa dihilangkan. Dan apa yang menjadi hal-hal negatif terkait dengan online, ini akhirnya bisa terkurangi. Nah, ini yang dampak terkait dengan negatif, di samping dampak positif yang menurut saya juga lebih banyak tadi. Nah, kalau kepada anak-anak, kebetulan yang relawan kita ini kalau di Malang Raya itu banyak ibu-ibu. Nah, saya selalu memberikan pelatihan, termasuk cara mengajarinya dan lain sebagainya, bagaimana mendidik anak-anak itu supaya tidak tergantung dengan HP. Kalau anak-anak saat ini dia main HP terus, begitu dia besar, berani sama orang tuanya, yang salah kira-kira siapa? Misalkan sudah besar, anak ini diperintah nggak nurut. Nah,
tiba-tiba orang tuanya marah-marah sampai nangis, nelongso dan lain sebagainya. Padahal ketika kecil karena dia selalu disediakan HP, sehingga ketika dipanggil enggak ngereken dan lain sebagainya. Maknya sendiri kira-kira kalau tidur yang dikeloni siapa? Kan pasti HP di samping. Bener, HP di samping ini nggak bisa ini. Bener. Nah itu, akhirnya hal-hal kayak gitu itu yang pokoknya HP ini selalu menjadi nomor satu sekarang. Mau tidur, mau ke kamar mandi, ini pasti selalu dibawa. Nah kita memang harus mulai menggunakan teknologi ini secara tepat lah kira-kira untuk dampak yang positif kepada masyarakat kita. Terlepas dari itu kan juga penting filter dari diri anak-anak itu sendiri. Sehingga perlu nggak Pak pelajaran Pancasila ada lagi di dalam kurikulum? Menurut saya sudah wajib Pancasila harus ada, Mbak. Karena Pancasila ini paling tidak harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya kita mengerti, memahami, camkan, tapi kita juga harus bagaimana mengamalkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengamankan. Sudahlah, nggak usah khawatir apa yang ada di dalam Pancasila ini sudah hasil ijtihad para pendiri bangsa kita, mulai dari ulama, kiai dan sebagainya. Coba dicek di dalam sila-sila Pancasila, tidak ada satupun kira-kira yang bertentangan dengan ajaran agama. Justru pasti Pancasila ini ada juga penafsiran dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Pasti hasil dari ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Mari Pak kita ngopi dulu sekarang. Sudah tinggal separuh, enak banget ini kopinya dari Malang, luar biasa. Luar biasa sekali Pak insight yang sudah jenengan berikan gitu kan, sehingga kita dapat memahami bahwasannya Pancasila ini bukan hanya sekedar simbol atau hanya perlu dihafalkan gitu kan Pak. Betul, nah, Mbak. Mungkin Pak ada harapan tersendiri gitu Pak, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa dipahami, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, itu paling tidak kita harus memberikan contoh, paling tidak kita harus mengajarkan apa yang terkait dengan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekarang sudah menjadi media online yang luar biasa. Saya kemarin sampai bikin semacam video-video pendek terkait dengan Pancasila dan sebagainya. Tentu ada persoalan literasinya, ini juga harus kita dorong, kita bantu. Kemudian juga ada lagi yang urusan dengan dokumenter, entah itu lewat film, entah itu lewat kartun-kartun dan sebagainya. Memang kita tidak bisa mengajarkan kepada anak-anak sekarang suruh baca buku langsung, itu kayaknya juga sudah mulai berkurang kan budaya baca itu. Tapi kalau kita bentuk dengan kartun-kartun yang lucu-lucu, ini kan akan menjadi semakin menarik. Apalagi kalau mulai sejak kecil itu kita lakukan kepada anak-anak kita dengan kartun-kartun yang lucu-lucu. Ini lambat laun pasti dia akan memahami. Nah kalau dia sudah memahami, pasti bagaimana kita dorong untuk mengamalkan terkait dengan Pancasila itu sendiri. Semoga ide-ide bagus yang tadi sudah Pak Saifuddin Zuhri sampaikan bisa terwujud bersama-sama. Terima kasih Mbak dari DPRD Yolanda, Jawa Timur ataupun Pemprov Jatim dan berbagai stakeholder yang ada di Jawa Timur ini. Tentunya semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk para pendengar Kopi Nawa yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode Kopi Nawa selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mbak dan seluruh pemirsa semuanya. Okay.